Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik semua, masih sehat? Masih semangat? Baik, adik-adik semua, pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Budi Antoro, saya salah satu tim yang akan memberikan materi dalam pelatihan ini selama kurang lebih 5 hari. Hari ini saya akan memberikan materi tentang kewaspadaan universal precaution. Apa itu? Ya, akan kita share dan kita bahas bersama-sama. Nah, ini kewaspadaan universal precaution. Nah, ini tujuan pembelajarannya, tujuan umum setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu atau dapat menerapkan konsep dan prinsip standar universal precaution. Tujuan khususnya, setelah mempelajari materi standar universal precaution, diharapkan mampu menjelaskan definisi dari universal precaution, menjelaskan mata rantai penularan infeksinya, menjelaskan kewaspadaan isolasinya, menjelaskan pencegahan pengendalian infeksi terhadap klien dalam perawatan kontinen, dan yang terakhir adalah menjelaskan kewaspadaan limbah kontinen. Nah, menurut Dirjen P2MPLP Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, ada sekitar 3.568 kasus orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Nah, oleh karenanya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi pasien maupun petugas itu sendiri, perlu diterapkan pedoman kewaspadaan universal precaution. Apa itu universal precaution? Universal precaution itu adalah merupakan upaya pencegahan umum yang harus diterapkan sebagai perlindungan terhadap petugas dan klien dari penyakit yang dapat ditularkan melalui udara, darah, dan cairan tubuh. Ya, saat ini lawan musuh kita adalah penyakit yang tidak terlihat, yang melalui udara, melalui cairan tubuh dan sebagainya, yaitu Omicron, ya. Nah, ini harus kita waspadai dengan pengetatan universal precaution pada diri kita. Mengapa waspadaan universal precaution ditetapkan? Ya, yang pertama adalah situasi infeksi penyakit COVID-19, HIV/AIDS yang terus meningkat. Ya, walaupun saat ini sudah turun, tetapi tetap harus kita tetap menjaga kewaspadaan. Yang kedua adalah situasi infeksi hepatitis B dan C yang meningkat. Yang ketiga, rantai penularan penyakit infeksi di rumah sakit yang semakin meningkat. Nah, masalah-masalah inilah yang menjadikan harus selalu ditingkatkan kewaspadaan kita dalam universal precaution. Nah, ini prinsip kewaspadaan universal precaution, di mana darah dan semua jenis cairan tubuh manusia, baik sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir penderita dianggap sebagai sumber potensi untuk menularkan infeksi seperti penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, dan COVID-19. Ada tiga prinsip kewaspadaan universal precaution. Ya, yang pertama adalah setiap petugas kesehatan bertanggung jawab terhadap dirinya agar tidak tertular oleh penyakit akibat pekerjaannya. Jadi harus selalu waspada. Kewaspadaan yang kedua, setiap petugas kesehatan bertanggung jawab agar tidak menularkan penyakit dari dirinya ke penderita atau dari seorang penderita ke penderita lain. Ya, itu tolong menjadi catatan sebagai tenaga kesehatan. Dan prinsip kewaspadaan universal yang ketiga adalah setiap petugas kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan standar kewaspadaan universal yang telah ditetapkan. Jadi tiga prinsip ini harus kita pegang erat sebagai pedoman kita dalam menegakkan universal precaution. Nah, ini hambatannya, ya. Setiap ada sesuatu pasti ada hambatan. Ini adalah hambatan dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah sikap petugas kesehatan yang tidak disiplin, ya,
atau enggan mengubah perilaku yang berisiko tertular dan menularkan. Ini yang sangat susah, sangat sulit untuk merubah kebiasaan orang Indonesia. Nah, ini yang harus kita rubah ya bersama-sama ya, supaya masyarakat Indonesia, tenaga kesehatan Indonesia ini lebih disiplin ya, supaya tidak terjadi penularan tentang penyakit yang menular. Yang kedua adalah kurang tersedianya sistem pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap standar kewaspadaan universal application. Yang ketiga adalah biaya pengadaan peralatan yang cukup mahal. Nah, ini salah satu hambatan yang mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi catatan bagi pemangku kebijakan yang ada di dinas maupun di rumah sakit. Nah, ini standar operasional kewaspadaan universal. Yang pertama adalah harus cuci tangan. Ya. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri untuk mengurangi pajanan darah dan cairan tubuh. Yang ketiga, perlindungan diri terhadap benda tajam. Yang keempat, mengelola limbah dan sanitasi ruangan. Yang keenam, mengelola alat kesehatan bekas pakai seperti dekontaminasi, desinfeksi, dan sterilisasi. Yang terakhir adalah kondisi petugas kesehatan. Hamil, terluka, dan lain sebagainya, sebaiknya menghindari kontak langsung. Ini harus menjadi catatan penting bagi tenaga kesehatan. Yang pertama akan kita bahas adalah mencuci tangan. Jadi harus kita menggunakan langkah-langkah ini. Yang pertama, cuci tangan dengan air yang mengalir. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Ya, lalu mencuci tangan selama 10-15 detik, cuci tangan bedah 2-5 menit. 2-5 menit ya. Lalu yang kelima, menggunakan sabun antiseptik. Lalu yang keenam, bilas dengan cairan yang mengandung alkohol 70%, dan yang terakhir adalah pemakaian lap tangan bila berulang. Ya, lap tangan tidak berulang. Nah, ini ada 4 kewaspadaan universal precaution yang harus kita pegang ya, untuk cuci tangan tetap dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan yang benar. Nah, ini alat pelindung diri. Yang pertama adalah alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri itu ada sarung tangan, pelindung diri muka seperti masker, kacamata, mouth, face, lalu resusitasi bag. Selain itu juga ada gown atau jubah atau apron, wadah untuk transfer benda tajam, dan pelindung kaki. Jadi ini semua digunakan saat melakukan tindakan operasi, menolong persalinan, merawat luka, memandikan jenazah, mencuci alat kesehatan. Nah, ini harus menjadi harus kita bawa terus dalam melakukan kegiatan kita sebagai suatu bentuk dalam melindungi diri. Nah, ini yang pertama kita bahas, sarung tangan ya. Sarung tangan ini digunakan jika kontak dengan darah dan cairan tubuh ya. Ganti sarung tangan setelah melakukan prosedur atau akan berganti prosedur lain untuk menghindari kontaminasi ke penyakit ke pasien lainnya. Lalu setelah itu melepas sarung tangan dari pergelangan lengan ke bawah dengan hati-hati untuk menghindari perpindahan kuman dan buang pada sampah medis. Segera cuci tangan, ingat itu ya, supaya tidak tertular oleh penyakit. Yang kedua adalah pelindung muka. Kacamata digunakan jika ada kemungkinan percikan cairan tubuh pada mukosa mata. Yang kedua, masker digunakan jika ada kemungkinan percikan cairan tubuh dapat juga mengenai mukosa mulut atau penularan IO melalui udara. Nah, ini juga saat ini sebagai alat pelindung diri untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Yang saat ini sedang marak adalah Omikron ya, harus benar-benar kita selalu menjaga diri, proteksi diri ya, selalu menjaga protokol kesehatan supaya tidak tertular oleh penyakit COVID-19. Selanjutnya adalah gown ya, atau baraksot ya. Ini bila dikhawatirkan akan terjadi percikan cairan tubuh, maka digunakan apron plastik atau gown atau baraskot. Nah, ini kita gunakan saat kita akan melakukan tindakan jika merasa nanti akan terpercik oleh cairan. Pelindungan kaki ya digunakan di ruang isolasi penyakit menular. Seperti sekarang ini kan penyakit ruang isolasi COVID-19 ya,
pakai baju gown ya sampai pada pelindung kaki pun kita gunakan. Ini pengelolaan benda tajam, jangan sekali-kali menutup kembali jarum suntik yang telah terbuka karena sering menyebabkan luka tusuk. Ya, segera buang berkas jarum ke tempat yang telah disediakan. Ingat, penampung jarum suntik tidak boleh tembus jarum. Ya, jadi harus menggunakan jerigen atau kaleng ya yang berbentuk kaleng itu kaleng apa yang penting dia jarumnya tidak menusuk keluar. Pengelolaan alkes atau alat kesehatan ini segera tangani, merendam dengan klorin, pengenceran 0,5% sampai dengan 1% minimal selama 20 sampai 60 menit. Ini menurut Departemen Kesehatan ya, Infection Prevention USA. Kemudian dicuci seperti biasa dengan air sabun, dikirim ke ruang sterilisasi. Nah, ini desinfeksi. Desinfeksi bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba, tidak termasuk spora. Desinfektan yang banyak digunakan adalah klorin atau merozit. Nah, ini yang digunakan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah sterilisasi. Ya, setelah alat-alat tadi dicuci dengan cairan klorin, lalu dibersihkan, lalu disterilisasikan. Ya, yaitu suatu proses untuk menghilangkan seluruh mikroorganisme, termasuk spora pada alat kesehatan, di mana fungsinya adalah mencegah infeksi silang pada alat kesehatan. Proses ini dilakukan dengan metode autoclave, ya, dipanaskan. Selanjutnya adalah mengganti alat tenun. Nah, ini juga diperlukan. Kenapa? Alat tenun bekas dimasukkan dalam kenapa? Karena alat tenun ini bisa menularkan penyakit. Oleh karenanya perlu kita ganti sama dengan mengganti alat tenun pasien lainnya. Lalu pengelolaan terhadap linen, yaitu suatu proses, suatu kegiatan yang dimulai dari pengumpulan linen kotor, pengangkutan, pencucian, penyimpanan, dan pendistribusian. Yang lain adalah pisahkan linen kotor yang basah dan kering untuk menghindari kepaparan serta dapat dalam wadah tertutup untuk menghindari kontaminasi melalui udara. Dan yang terakhir adalah segera kirim bahan linen yang telah dipisahkan untuk melakukan perendaman atau desinfeksi. Ya, ini ya pengelolaan terhadap linen. Nah, ini pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan. Ya, jadi yang termasuk limbah adalah limbah cair, ya, sampah medis, sampah rumah tangga, ya, sampah masyarakat. Ya, ini masuk nggak itu? Nah, jadi itu enggak ya. Jadi ada 3 ya, limbah cair, sampah medis, dan sampah rumah tangga. Yang termasuk sanitasi lingkungan adalah kebersihan lingkungan pasien, kebersihan tempat tidur pasien, pengadaan linen yang bersih, dan penampungan linen kotor. Nah, ini pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan. Nah, ini pembuangan limbah medis ya. Pembuangan limbah medis ini ada contohnya, ada harus kita beri label ya. Jadi ini harus kita beri label, kalau yang hitam ini untuk apa, yang kuning untuk apa, yang merah ini untuk apa. Jadi kita berikan label supaya kalau ada tenaga kesehatan atau masyarakat membuang pembuangan limbah medis itu dia tahu ditempatkan di lokasi mana. Karena kalau tidak, takutnya nanti dibuang ke sampah organik. Nah, ini bisa berbahaya terhadap petugas kesehatan atau petugas kebersihan ya, bisa tertusuk oleh limbah medis, jarum, dan lain sebagainya. Nah, ini tata laksana pajanan pada petugas kesehatan. Yang pertama, jangan panik ya. Segera bilas dengan air mengalir dengan sabun atau antiseptik. Itu, intinya jangan panik. Yang kedua, bila mengenai mulut, ludahkan dan kumur. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila terpercik di mata, segera irigasi mata dengan air atau garam fisiologis. Yang keempat, bila terpercik ke hidung, hembuskan dan bersihkan dengan air. Nah, itu ya, intinya kita jangan panik. Selanjutnya adalah tentukan status HIV/AIDS sumber pajanan. Lalu konseling, pemberian obat ARV, dan evaluasi ke laboratorium, lapor ke kepala ruangan atau tim penyakit penular segera untuk mendapatkan konseling dan pengobatan selanjutnya. Ya, ingat itu tata laksananya.
Selanjutnya penutup. Penutup ini penataran kewaspadaan universal yang baik dan benar akan menghindari tenaga kesehatan dari pajanan penyakit infeksi. Yang kedua, kewaspadaan universal merupakan tanggung jawab setiap petugas kesehatan atau yang bekerja di unit pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, diharapkan tenaga kesehatan bisa mengetahui dan mengerti tata laksana bila terkena penyakit infeksi HIV/AIDS. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada peserta untuk berdiskusi atau bertanya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya persilakan. Ada yang ditanyakan? Baik, silakan Saudara Dian mau tanya apa? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, nanti akan saya jawab. Selanjutnya masih ada lagi yang lain? Tidak ada. Ya, jadi tadi jelas sekali ya saya sampaikan bahwa supaya kita tidak tertular maka jangan panik ya, ikuti alur yang sudah kita tentukan. Yang sudah ditentukan, protap yang sudah ditentukan tadi. Jika kita terkena, jangan panik ya, kalau terkena di mulut kita ludahkan, segera berkumur dan sebagainya. Ya, dan itulah tadi ya. Nah, protapnya nanti akan saya kirimkan materinya. Yang lain mungkin ada bertanya? Kalau tidak ada, mungkin ingin saya mau mengevaluasi ya atau bertanya kepada Saudara Alfian. Coba saya tanya Alfian, apa tadi definisi dari universal precaution? Ya, bagus Alfian, jawabannya luar biasa ya. Bagus jawabannya ya. Jadi itulah tadi definisi dari universal precaution. Lalu yang selanjutnya, Saudari Anita, saya mau tanya, ada berapakah kewaspadaan yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan? Ada 3. Baik, sebutkan apa saja, Anita. Baik, luar biasa ya. Itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan dan saya evaluasi, peserta juga bisa memahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan semoga selesai pelatihan ini sukses karirnya dan menjadi perawat-perawat yang profesional. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.